Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam program Indah Bersamamu. Setiap pagi kita sebelum memulai aktivitas kita, biarlah kita boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan dalam waktu yang singkat sekalipun, tetapi kita percaya kehadiran Tuhan itu tidak ditentukan oleh waktu, tetapi bagaimana kita membuka hati kita kepada Tuhan. Di dalam konten kali ini saya memberi judul Bukan Kanker Perampasnya. Wow. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya membaca sebuah data statistik yang membuat orang meninggal itu bukan karena berat sakitnya atau stadium 4-nya, tetapi ketika orang kehilangan pengharapan. Sebab itu disebabkan oleh karena psikis. Ketika dia kehilangan pengharapan, maka dia kehilangan semangat untuk berjuang. Dan ketika seseorang kehilangan semangat untuk berjuang, maka dia dengan mudah menyerah kalah. Nah, sebelum saya bahas mengenai bukan kanker perampasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur karena hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan dan situasi yang ada. Seburuk apapun keadaan dan situasi yang ada pada kami, kami tahu bahwa yang menyertai kami sanggup untuk mengubah kenyataan yang ada di hadapan kami, bahkan menjadi kebaikan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir menjalani kehidupan ini. Sebab kami tahu kami adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Itu sebabnya apapun keadaan dan bagaimanapun situasi hidup kami saat ini, kami katakan bahwa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Sebab kami memiliki dan kami dimiliki oleh kasih dan cinta yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, sertai dalam renungan kami ini, supaya setiap kami boleh mendapatkan kekuatan baru. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita buka Mazmur 51 yuk Bapak Ibu Saudara. Ayat pertama sampai 14. Judul dari perikop ini pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsyeba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu.
Ayat ke-14 dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Buatlah aku gembira lagi karena keselamatan daripadamu. Berilah aku hati yang rela untuk taat kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau orang percaya berbuat dosa, tapi dia tidak merasa apa-apa, berarti tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Tetapi semua orang percaya ketika mereka melakukan kesalahan atau berjatuh dalam dosa, pasti ada rasa penyesalan yang dalam dan rasa bersalah yang dalam. Nah, saya hampir tidak percaya Bapak Ibu Saudara dengan apa yang saya lihat. Wajah yang bersinar penuh dengan sukacita di depan saya adalah seorang pasien kemoterapi karena kanker getah bening stadium 4 yang dideritanya. Sebab terakhir saat kami bertemu, wajahnya suram bukan main dan nafasnya begitu sesak karena 80% paru-parunya sudah dipenuhi oleh sel-sel kanker. Namun apa yang saya saksikan saat itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dengan leluasa ia bertutur bagaimana Tuhan telah memakai kondisi sulit dalam hidupnya itu untuk membongkar banyak kepahitan, kebencian, kemarahan, dan masalah-masalah lain yang selama ini tertimbun dalam hatinya. Ketika semuanya sudah dibereskan, ketika ia sudah mengampuni orang-orang yang telah menyakitinya, setelah ia mampu untuk menerima kenyataan yang ada dan melepaskan semua masalahnya kepada Tuhan, maka sukacita dalam hatinya mengalir begitu deras. Dan ajaibnya, kondisi fisiknya ikut mengalami kemajuan karena yang telah merampas sukacitanya selama ini sudah disingkirkan. Apa yang terjadi dengan pasien yang mengalami kanker getah bening stadium 4 ini mengingatkan saya kepada Daud yang telah kehilangan sukacita karena ia telah berbuat dosa. Dalam Mazmur yang ditulisnya, ia membuat pengakuannya. Ia melukiskan bagaimana dosa yang selama ini ia pendam membuat batinnya bergumul dan tulangnya remuk. Kita baca tadi di ayat ke-5 dan 10. Namun saat dosa-dosa itu dibereskan, Daud kembali menjadi orang yang berbahagia. Bandingkan dengan Mazmur 32 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Pada saat itu juga Daud merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan spontan mengalir dari bibirnya. Daud sadar bahwa sukacita itu sangat erat kaitannya dengan roh Tuhan yang berdiam dalam dirinya. Kerelaan untuk taat juga merupakan karya roh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dengan sangat, apakah hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami kehilangan sukacita? Ingatlah, salah satu perampas sukacita kita adalah dosa yang kita lakukan. Mari kita memeriksa diri. Apakah ada kebencian, kepahitan, dendam, ketidakmauan untuk mengampuni atau dosa-dosa lain yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan? Mari kita akui dan tinggalkan. Biarkan Tuhan memerdekakan kita dan memberikan buah-buah sukacita melalui kehadiran Roh-Nya. Sebab dalam hubungan yang harmonis bersama dengan Tuhan, maka situasi sesulit apapun tidak berkuasa merampas sukacita kita.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur buat yang terjadi di hidupku. Tak pernah kau berpaling dariku. Ku menyembahmu, menyerahkan hidupku kepadamu, Tuhan yang hidup. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah cintamu kepadaku. Kau balut luka hatiku, kau pulihkan hidupku. Kini hidupku lebih berarti. Tak pernah kau biarkan aku jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, kau membuat hidupku jadi indah. Kau balut luka hatiku, kau pulihkan hidupku. Kini hidupku lebih berarti. Tak pernah kau biarkan aku jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, kau membuat hidupku jadi indah. Manusia itu tempatnya berbuat salah, berbuat dosa, tapi ada pemulihan di dalam Tuhan. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, mengakui dan bertobat, maka Tuhan akan mengadakan pemulihan dalam hidup kita. Dia balut luka hati kita, dia pulihkan hidup kita, sehingga hidup yang tadinya sudah tidak berarti menjadi lebih berarti. Dan hanya Tuhan yang bisa menjadikan hidup kita indah. Mari sekali lagi kita mau bersyukur. Ku bersyukur buat yang terjadi di hidupku. Tak pernah kau berpaling dariku. Ku menyembahmu, menyerahkan hidupku kepadamu, Allah yang hidup. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah cintamu kepadaku. Kau balut luka hatiku, kau pulihkan hidupku. Kini hidupku lebih berarti. Tak pernah kau biarkan aku jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, kau membuat hidupku jadi indah. Kau balut luka hatiku, kau pulihkan hidupku. Kini hidupku lebih berarti. Tak pernah kau biarkan aku jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, kau membuat
Terima kasih Tuhan, Kau membuat hidupku jadi indah. Jadi indah di tangan-Mu Tuhan. Ku dipulihkan, ku diperbaharui, ku diselamatkan. Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatu, ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hati kami yang hancur, kesesakan, ketidakadilan, penderitaan yang telah bahkan sedang terjadi dalam hidup kami, membuat kami merasa hidup kami tidak ada artinya. Dan menyerah kalah adalah jalan satu-satunya untuk saat ini. Namun di saat kami mendengar firman-Mu saat ini, kami merasa malu. Kami telah mengabaikan kasih-Mu, karya-Mu, bahkan pengampunan-Mu yang telah dicurahkan atas hidup kami selama ini. Semua yang terjadi dalam hidup kami membuat kami melupakan bahwa kami mempunyai Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Bahkan yang paling buruk sekalipun, Engkau sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Kami merasa malu Tuhan, maafkan kami. Saat ini kami mau menyatakan komitmen kami untuk bangkit dari keterpurukan, meninggalkan masa lalu kami dan berjalan bersama-Mu, berlari mengejar rencana-Mu yang sempurna atas hidup kami. Karena saat ini kami menyadari betapa berharganya hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua kita yang berbahagia sama-sama katakan,